Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita pagi ini, pagi apa sore ini? Sore ini, alhamdulillah ya. Sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita lanjutkan dalam perjalanan sirah nabawiyah. Sekembalinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mi'raj, sekembalinya Rasulullah dari Aqsa, dalam perjalanan yang dikisahkan cukup panjang, namun pada kenyataannya saat Rasulullah kembali ke tempat tidurnya, Rasulullah mengatakan mazala dafi'ah, ternyata tempat tidurku masih dalam keadaan hangat. Kalau kita tidur, lalu kita bangun sejenak, mungkin ke toilet atau mungkin ngambil air minum, terus kembali lagi ke kasur, lalu kasur itu masih dingin atau masih hangat, tidak dingin, masih hangat, berarti lamakah kita meninggalkan kasur itu? Tidak. Jadi dalam perjalanan Isra Mi'raj yang diceritakan Aqsa, langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dan peristiwanya yang luar biasa. Bahkan Rasulullah diperlihatkan saat melihat perjalanan Mi'raj ini, Rasul diperlihatkan sorga, diperlihatkan neraka. Terutama Rasulullah sampai mengatakan ketika menyampaikan kepada kaum wanita, kepada kaum akhwat, dan mengatakan, wahai kaum wanita, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna aktsarukunna min ahlin nar. Atau kama qala, wahai para wanita, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, karena yang aku lihat banyak para wanita justru penghuni di neraka. Itu gambaran disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu insyaallah. Namun yang jelas, akhwat yang berbahagia, tidak perlu khawatir. Andai Allah mengatakan paling banyak wanita di neraka, ternyata para ulama pun mengatakan yang paling banyak di sorga pun ternyata apa? Wanita, laki-laki. Ternyata wanita. Jadi di sorga banyak wanita, punten, di neraka pun banyak wanita. Apa alasannya? Jawabannya karena jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Bahkan kiamat ini tidak akan datang sebelum jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, sampai kira-kira 11 berbanding 1. Subhanallah. Nanti kalau sekarang ini kira-kira sudah banyak perempuan apa sudah banyak laki-laki, atau seimbang tahun ini, saat ini, dari secara keseluruhan dunia, ternyata mana lebih banyak? Saat ini saja perempuan sudah lebih banyak daripada laki-laki. Belum lagi yang banyak wafat di peperangan itu siapa? Laki-laki. Iya, dari secara usia saja, dari secara usia, kalau dilihat yang paling banyak tahun, taruhlah nggak ada peperangan, banyak karena wafat, karena sakit, ternyata banyak laki-laki. Subhanallah. Iya. Dan ingin saya sampaikan, Rasulullah memperlihatkannya, dan memang kenyataan demikian. Melihat Rasulullah tentang neraka, Rasulullah melihat berbagai macam situasi, seperti Rasulullah melihat sampai bertanya kepada Jibril, seorang yang kukunya dari nuhas, dari tembaga, jadi kukunya itu terbuatnya dari tembaga, lalu mencakar wajahnya sampai acak-acakan, sampai rusak, dicakar lagi, dicakar lagi, dicakar lagi, dicakar lagi, sampai terlihat tulangnya.
Rasulullah bertanya, apa saat di dunia sehingga dia menjadikan perilaku seperti ini di akhirat ini? Jawaban Jibril mengatakan, ini adalah orang yang selalu apa coba? Subhanallah, mengatakan orang yang selalu punten berghibah. Iya, berghibah, menyampaikan tentang apa aib-aib orang lain. Ada lagi yang na'udzubillah, dia melihat seperti dalam Al-Quran, nazza'atal lisyawa, rambutnya diikat lalu dirobeknya, dilepaskan kulitnya atau rambut kulitnya dari kepala, dilepaskan. Na'udzubillah, digantung, dilepas. Pertanyaannya, ini apa Jibril? Jibril menjawab mengatakan, itu adalah mereka orang-orang yang selalu membuka auratnya. Bahkan bukan aurat secara wujudnya saja, tapi aib dirinya yang seharusnya disembunyikan dia buka. Iya. Itu yang selalu memperlihatkan auratnya. Na'udzubillah. Bahkan aurat keluarganya, membuka aib suami, membuka aib istri. Na'udzubillah. Ini tidak boleh itu dilakukan. Naza'atal lisyawa. Bahkan ada lagi Rasulullah SAW diperlihatkan ketika di neraka ada makanan yang bagus dan ini ada makanan yang busuk. Ya, tapi orang itu makan makanan yang busuk dia makan sampai dia sudah mual, sudah mau muntah, tapi makanan yang busuk itu dimakan. Padahal di sampingnya ada makanan yang bagus, ada daging yang segar yang baru dimatangkan, tapi ini yang penuh dengan belatung yang sudah hancur dimakannya. Rasulullah bertanya, ini kenapa? Ada apa ini? Dengan mengatakan dia ini adalah punya istri yang baik, punya istri tapi dia senang kepada selain daripada istrinya, bisa jadi berzina dengan orang lain yang bukan istrinya. Iya, ini digambarkan semuanya. Ada lagi seseorang yang berenang, di mana berenangnya? Berenangnya naudzubillah di bukan sungai, tapi apa? Mirip sungai tapi isinya bukan air, isinya darah. Rasulullah diperlihatkan isinya dia darah. Dia berenang di darah. Iya. Dia berenang di air tapi airnya bukan air biasa tapi darah. Dia terus ingin berusaha keluar. Iya. Setelah dia sampai keluar ataupun ke pinggir, begitu sampai ke pinggir, di situ ada malaikat atau ada orang memasukkan semacam batu bara yang panas ke mulutnya sampai masuk ke perutnya. Dia kalau ke pinggir pasti dimasukin batu bara, kalau ke tengah dia pasti tenggelam, serba salah. Di sini balik lagi ke sini, naudzubillah, dengan perut yang berat. Karena apa? Karena di situ ada yang namanya apa? Batu yang panas. Ditanya, ini siapa? Sampai dimasukkan batu bara yang begitu panasnya. Setiap ke pinggir, jawabannya mereka adalah yang selalu memakan riba. Anak yatim atau harta anak yatim, makan riba, intinya makanan haram dia makan. Na'udzubillah. Ada lagi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj, ya. Dilihat apa? Ada orang yang dililit dengan ular. Iya. Ular yang sangat tua sekali ular ini. Lalu ular yang gede yang tua ini sampai berbulu, kepalanya ada di bagian depannya. Jadi setiap dia melangkah memagutnya, menggigitnya. Lalu Rasulullah bertanya, ini kenapa digigit ular? Kenapa ularnya terus melilit di perutnya? Perut laki-laki ini. Jawabannya adalah ular itu adalah harta yang tidak dizakatinya. Iya. Harta yang tidak dizakati, harta yang tidak dikeluarkan, padahal itu adalah bukan miliknya, tapi ini adalah harus dizakatkan. Itu seperti ular yang ada melilit di tubuhnya dan setiap bergerak menggigitnya, memagutnya. Itu semua digambarkan. Iya. Masih banyak lagi kalau teman-teman ingin melihat apa saja yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Namun semua perjalanan ini sebentar. Karena apa? Terbukti begitu Rasulullah kembali ke tempat tidurnya di rumah Ummu Hani, Rasulullah katakan, tempat tidurku masih apa? Hangat. Tidak lama. Ya. Baru Rasulullah keluar di pagi hari ini, menjelang matahari terbit gitu ya. Setelah fajarnya, setelah apa Rasulullah keluar. Subhanallah. Kenapa? Karena pada waktu itu sampai Rasulullah SAW di duha. Kira-kira ya waktu duha di luar
Rasulullah masih merenung apa yang terjadi tadi malam. Kira-kira kalau teman-teman memperhatikan, merenungkan apa yang terjadi semalam, kadang-kadang mungkin agak berpikir, apa semalam saya begini, saya begini, saya begini. Dilihat oleh Abu Jahal. Abu Jahal melihat, Muhammad, kamu kelihatannya lagi bingung, lagi bengong, apa yang terjadi kepadamu, hai Muhammad? Rasulullah menjawab mengatakan, wahai Abu Jahal atau Amr bin Hisham, sesungguhnya saya semalam ke Aqsa, lalu di Aqsa saya ke Sidratul Muntaha, dan ke Aqsa lagi, dan pagi sudah di sini. Abu Jahal mengatakan, ini kesempatan. Kesempatan apa? Apa dibilangnya ya? Challenge gitu ya. Muhammad, mau nggak aku kumpulkan orang-orang, nanti kamu ngomong kayak tadi di depan saya tadi, mau nggak? Mau nggak peristiwa yang terjadi kepadamu itu kau sampaikan di depan orang banyak, mau nggak? Kalau engkau mau, saya berani kumpulkan orang-orang sebanyak-banyaknya di depanmu. Kalau kamu benar-benar jujur bahwa tadi malam engkau ke Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, dan kembali lagi ke sini di waktu pagi, kalau pasti kamu jujur, pasti kamu berani. Tapi kalau kamu nggak berani mengatakan di depan orang, jangankan kepada orang lain gitu ya. Saya aja nggak percaya. Kenapa? Karena kamu cuma berani di depan saya aja. Berani nggak di depan orang untuk berbicara ini? Apa kata Rasulullah? Siap, berani. Saya akan sampaikan di depan orang banyak. Ini peristiwa. Maka saat itu diteriakan dengan mengatakan, kata Abu Jahal, ayuhan nas, halimuni, halimuni. Ayuhan nas, ayo ke sini semuanya kumpul di sini. Ngariung di sini, ayo kumpul di sini. Setelah kumpul, ada apa? Kumpul di sini, semua sudah berkumpul banyak orang. Lalu Abu Jahal mengatakan, dengarkan, hadal kadzab. Dengarkan, ini pendusta akan menyampaikan kisah dustanya. Na'udzubillah. Ini orang ini. Dengarkan, ini seorang pendusta akan menyampaikan dustanya. Dia akan menyampaikan kalau tadi malam ke Aqsa, bahkan katanya ke Sidratul Muntaha, lalu di pagi hari sudah ke sini. Kalian tahu bukankah ke Aqsa ini paling tidak kalau PP ini harus 1 bulan? Dan itu pun perjalanannya cukup panjang. Berapa banyak orang yang berangkat ke Aqsa mati di jalan? Berapa banyak orang yang sudah sampai ke Aqsa mau ke Mekah mati di jalan? Ini nggak ada kesulitan apa-apa, cuma beberapa saat ke Aqsa balik lagi. Dengarkan pendusta ini, silahkan Muhammad. Jadi punten, dibicarakannya saja untuk menjatuhkan mentalnya sudah digitukan itu. Coba kalau misalnya ada pembawa acara gitu ya, ini ada orang mau bicara, kita silahkan waktu dan tempat untuk kepada pembohong ini. Silahkan waktu disampaikan kepada orang yang paling buruk akhlaknya, kepada buruk perkataannya, buruk peringainya, waktunya dipersilahkan. Berani bicara nggak kira-kira orang itu? Nggak jadi, kenapa? Udah dijatuhkan mentalnya. Udah dijatuhkan mentalnya. Ketika Rasulullah mau bicara, langsung disamber dulu itu. Ayuhan nas, dengarkan, ini seorang pendusta akan menceritakan tentang dustanya. Kalau dirinya ke Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam saja juga tidak. Sementara yang kita tahu kalau ke Aqsa pulang pergi perlu waktu 1 bulan. Itu pun banyak orang yang mati dalam perjalanan. Tapi dia pendusta ini mengarang cerita keterlaluan. Silahkan ceritakan sendiri. Kira-kira kalau kita gitu susah untuk bicara. Tapi Rasulullah mengatakan, ayuhan nas, apa yang disampaikan dia benar. Kalau aku semalam ini ke Aqsa, dan sampai di Aqsa bukan hanya saja ke Aqsa, tapi aku sampai ke Sidratul Muntaha. Tibanya di Sidratul Muntaha, saya mendapatkan hal-hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jika ingin mengetahuinya, maka aku akan sampaikan apa saja yang terjadi di sana. Dan aku ke Aqsa lagi, jumpa dengan para nabi. Dan setelah itu saya kembali lagi ke Masjidil Haram atau ke Mekah, dan pagi-pagi kami sudah berkumpul bersama kalian. Baru begitu, belum ada jawaban dari yang lain, ini Abu Jahal sudah matahin lagi. Tuh kan, yakin bohongnya kan, yakin dustanya kan. Dibuka dengan kejelekan oleh Abu Jahal, ditutup pun dengan kejelekan. Apa kalian percaya sama dia?
Apa kalian percaya? Jujur, tadinya saya masih mikir-mikir dia tuh nabi atau bukan, tapi sekarang sudah tambah yakin kalau dia pendusta. Percaya apa enggak? Gitulah kira-kira menggiring opini masyarakat untuk mengatakan kalau dia ini pendusta. Subhanallah. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang yang hadir di situ benar-benar dengan mengatakan, iya juga ya. Kami kemarin ragu gitu. Ini benar ya nabi apa enggak? Nabi apa enggak? Masih dalam pelajaran, masih dalam penelitian. Tapi kalau sekarang saya sudah yakin kalau dia itu pendusta. Dia itu pembohong. Aduh Muhammad, kalau mau bohong jangan gede-gede, pelan-pelan aja. Muhammad, kalau mau bohong jangan terlalu besar, begini aja, jangan terlalu dahsyat gitu bohongnya. Subhanallah, itulah kenyataan. Punten, sebelum saya lanjutkan, ini menunjukkan kisah ini banyak orang yang tidak percaya. Ulangi lagi, banyak orang yang tidak percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj ini. Ini merupakan dalil, merupakan bukti kalau Isra Mi'raj ini perjalanan ruh dan jasad Rasulullah. Ruh dan jasad. Kenapa? Kalau perjalanan hanya ruhnya saja, berarti itu namanya apa? Mimpi. Mimpi itu. Kalau seandainya Rasulullah bilang gini, ayuhan nas, tadi malam saya mimpi ke Masjidil Aqsa, terus ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha saya ke Aqsa lagi, lalu saya ke Mekah lagi, semalam saya mimpi. Kira-kira orang percaya apa enggak kalau dikatakan mimpi? Bebas mimpi mah, terserah mimpi mah. Tapi kenapa banyak orang yang tidak percaya pada waktu itu? Karena Rasulullah menyatakan kalau ini bukan mimpi. Berarti Isra Mi'raj ini bukan ruhnya saja, tapi ruh dan jasad. Lihat pelajaran kita yang sudah berlalu tentang ayat subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Saya tidak mengulangi itu lagi. Lihat saja pelajaran sebelumnya, bahwa sesungguhnya apa makna bi abdihi. Kalau sesungguhnya benar-benar Rasulullah menjalankan Isra Mi'raj itu ruh dan jasad. Iya, kita lanjutkan. Lalu apa? Semua riuh, semua ribut, mengatakan kalau ini pendusta, ini pembohong, ini pendusta, ini pembohong. Abu Jahal merasa punya senjata kuat, ingin juga mencemoohkan sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar. Seorang di antara kalian, sini, iya, tolong cepat kabarkan kepada Abu Bakar, biar Abu Bakar tahu bagaimana sahabatnya itu telah berdusta begitu dahsyatnya. Pergi ke Abu Bakar, sampaikan, katakan apa yang dikatakan oleh Muhammad, dan katakan kalau orang yang hadir di sini sudah mendustakan Muhammad. Pergi satu orang dengan cepat. Maka suatu orang berlari ke rumahnya Abu Bakar. Sampai semangatnya dengan mengatakan, waduh pasti Abu Bakar berada di pihak kita ini, pasti Abu Bakar akan mencemoohkan temannya, pasti akan meninggalkan temannya. Begitu diketuk pintunya dengan mengatakan, Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, ada apa fulan? Jawab mengatakan kalimatnya, lihat temanmu itu sudah nyata pendustanya. Jika engkau ini mengatakan dia itu orang jujur, hari ini pasti engkau akan berubah 180 derajat, pasti akan menyesal terhadap keyakinanmu itu. Abu Bakar bertanya, apa memang yang terjadi? Tuh lihat Muhammad sekarang sedang dicemoohkan dengan dustanya yang begitu besar. Abu Bakar bertanya, dusta apa yang dia lakukan? Masa iya Abu Bakar dengarkan Muhammad tadi malam ke Aqsa. Tadi malam ke Aqsa. Apa kata Abu Bakar? Terus setelah ke Aqsa dia ke Sidratul Muntaha. Terus setelah Sidratul Muntaha ke Aqsa lagi. Terus pagi-pagi sudah bersama kita lagi. Bukankah ke Aqsa itu perlu waktu 1 bulan perjalanan pulang dan pergi? Dan itu pun masyakoh, kesulitan dalam perjalanan. Ini begitu cepatnya. Dan begitu cepat perjalanan dan gak ada masalah. Kata Abu Bakar, apakah Muhammad mengatakan itu? Kata Abu Bakar, aqad qalahu, apakah dia telah mengatakan itu? Pertanyaan itu seakan-akan apa? Abu Bakar, apakah Muhammad mengatakan itu? Iya.
Benar Muhammad mengatakan itu? Iya. Muhammad mengatakan apa yang kamu katakan tadi? Iya. In qalahu faqad sadaq. Kalau dia mengatakan itu berarti benar. Subhanallah. Kalau dia mengatakan itu berarti benar. Dan aku percaya. Lebih dahsyat daripada itu pun beritanya, kalau Muhammad mengatakan itu, aku percaya. Itu Abu Bakar itu. Gak bergeming hati yang ada di dalam punten dirinya. Iman yang ada di dalam hatinya. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Pergi Abu Bakar. Kemana? Ke Rasulullah. Rasulullah saat di depan Ka'bah, beliau sedang dicemoohkan oleh orang-orang di depannya. Abu Bakar mengatakan sambil nyelinap, masuk ke dalam. Dipeluknya Rasulullah oleh Abu Bakar. Dipeluknya Rasulullah oleh Abu Bakar di tengah penghinaan orang yang ada di kelilingnya. Abu Bakar memeluk Rasulullah. Dan Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, asahihun kama qala haula? Ya Rasulullah, benar apa yang disampaikan mereka? Ya Rasulullah, benar yang disampaikan oleh mereka? Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, benar. Aku semalam ke Aqsa. Sadaqta ya Rasulullah, aku percaya. Dan aku ke Sidratul Muntaha. Sadaqta ya Rasulullah, aku percaya. Masya Allah. Dan aku mendapatkan hadiah solat dari Allah. Sadaqta. Dan aku kembali ke Aqsa berjumpa dengan para nabi. Sadaqta. Setiap Rasulullah mengatakan, ucapan Abu Bakar hanya membalas dengan kata-kata apa? Sadaqta, sadaqta, sadaqta. Benar apa yang kau katakan, benar apa yang kau bilang, benar apa yang kau sampaikan. Kata-katanya cuma satu kalimat, sadaqta, sadaqta, sadaqta. Jadi ketika mengatakan tadi malam saya ke Aqsa, sadaqta. Ketika ke Aqsa saya langsung ke Sidratul Muntaha, sadaqta. Jumpa dengan Allah memberikan salat 5 waktu, sadaqta. Dan saya pergi lagi ke Aqsa, sadaqta. Dan pagi saya sudah sampai di Masjidil Haram lagi, sadaqta. Kata-kata sadaqta, sadaqta, sadaqta. Saat itu Jibril turun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, yang memelukmu ini mulai hari ini namanya Abu Bakar As-Siddiq. Itu kalimatnya. As-Siddiq. As-Siddiq. Masya Allah. Sehingga ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kan ada setiap solat kita katakan ihdinas siratal mustaqim, gitu kan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkan kepadaku jalan yang lurus, jalan yang baik. Jalan yang baik itu adalah mereka yang diberikan oleh Allah kenikmatan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim di sini adalah di dalam ayat lain as-siddiqun wasyuhada wasshalihun. Ternyata as-siddiq ini Masya Allah di depannya ada Abu Bakar yang jujur. Jujur apa yang ada dalam hatinya terungkap dengan lisannya dan terlaksana dengan jawarih atau anggota tubuhnya. Itu orang jujur. Apa yang diucapkan, apa yang ada dalam hati, dan apa yang diperbuat itu satu jalur. Itu namanya jujur. Dan itulah Abu Bakar. Sampai di situ namanya apa tadi? As-Siddiq. Mulai hari ini orang yang memelukmu bukan hanya sekedar sahabatmu Abu Bakar, tapi mulai hari ini namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Saat itu cemoohan orang masih ngoceh. Abu Bakar, kenapa kamu percaya sama orang pendusta gini? Memang kamu sudah dibutakan dengan kepercayaan yang aneh. Kamu sudah terlalu cinta, yang mana cinta buta. Semua menghina Abu Bakar, menghina Rasulullah. Lihat kecerdasan Abu Bakar. Apa yang dilakukan Abu Bakar dengan kecerdasannya? Izin, bismillah. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Abu Bakar berdiri. Kata Abu Bakar, ayuhan nas, dengar sejenak, saya ingin berbicara kepada kalian. Seorang terdiam. Kira-kira Abu Bakar mau bicara apa ini? Simak kalimat ini baik-baik teman-teman. Siapa di antara kalian yang pernah mengetahui kalau Muhammad Rasulullah ini pernah ke Aqsa? Siapa di antara kalian yang bersaksi kalau Muhammad Rasulullah ini pernah ke Aqsa? Orang bilang mengatakan, nggak ada. Kalian tahu semuanya kalau Muhammad ini tidak pernah kemana? Ke Aqsa. Tidak pernah ke Aqsa. Karena kalau pergi harus jauh kemana orang sudah pada tahu.
Kita kalau dulu hidup, punten, kebetulan kami lama juga bersama nenek kami di daerah Singaparna ke dalam lagi. Dari Singaparna belokan Badak Paeh ke sana ke Cilampung, di Cilampung ke dalam lagi namanya Cilampung Hilir. Pokoknya kalau bukan Lampung, Cilampung itu masih di daerah mana itu? Tasikmalaya, ke dalam itu. Insya Allah kalau di Google ketemu apa enggak ya? Insya Allah ada ya, di Cilampung Hilir. Nah kita tinggal di sana. Itu kalau pas lagi kita di kampung tinggal di sana, itu kalau ada yang pergi ke kota, orang pergi kemana, satu kampung tuh tahu. Fulan lagi ke sana, Fulan lagi ke sana, tahu bunda. Apalagi zaman itu di kota Mekah, kalau ada orang yang pergi keluar tempat, apakah berdagang atau semua masyarakat tahu. Makanya Abu Bakar berdiri dengan tegak mengatakan, apakah di antara kalian ada yang pernah tahu kalau Muhammad ini pernah ke Aqsa? Jawabannya belum pernah. Kami tidak tahu kalau dia pernah ke Aqsa. Ada yang tahu kalau Muhammad pernah ke Aqsa? Tidak. Nah sekarang kita yakin kalau Muhammad Rasulullah tidak pernah ke Aqsa. Pertanyaan kedua, siapa di antara kalian yang pernah ke Masjidil Aqsa? Angkat tangan banyak. Silahkan kalian tanyakan tentang keadaan Aqsa kepada Nabi Muhammad untuk meyakinkan dia pernah ke Aqsa atau belum. Tanya. Bisa dipahami nggak teman-teman? Kalau seandainya ini ada orang yang mengaku pernah ke Masjid At-Taqwa di sini, tinggal tanya saja. Benar kamu pernah ke Masjid At-Taqwa? Pernah, iya. Berapa tingkat? Ternyata dia bilang 1 tingkat, berarti udah salah itu. Pernah kamu ke Masjid At-Taqwa? Pernah, iya. Ke Masjid At-Taqwa pernah. Karpetnya warna apa? Warna hijau, udah salah itu, iya. Pernah kamu ke Masjid At-Taqwa? Pernah. Misalnya ditanya dengan mengatakan jendelanya ada kacanya? Nggak ada kacanya, salah. Nah, punten. Ini orang-orang yang pernah ke Aqsa merasa benar nih perlu pembuktian. Ditanya, Muhammad saya mau tanya. Ditanya detail dari tiang, dari lokasi kanan, lokasi kiri, ditanya tentang Rasulullah, tentang Masjidil Aqsa. Jujur kira-kira kita yang pernah ke Masjid At-Taqwa saja, kira-kira hafal nggak lekuknya, tiangnya? Nggak pernah dihitung kan sama kita kan? Datang ke Masjid At-Taqwa, ke At-Taqwa saja jendelanya berapa kan nggak pernah dihitung kan? Ya Rasulullah juga kesulitan ketika ditanya berapa jendela, berapa tiang, arah kanan ada apa, arah kiri ada apa, nggak tahu Rasulullah juga. Tapi Abu Bakar yakin kalau Jibril pasti akan menolong. Subhanallah. Ya Muhammad saya tahu berapa jendelanya, berapa, saya mau tahu berapa jendelanya. Ya Muhammad, nanya tuh seenak-enaknya aja. Rasulullah terdiam, apa yang harus dijawab? Jibril turun, ya Rasulullah lihat, ini aku gambarkan Masjidil Aqsa di hadapanmu. Live, Masya Allah. Rasulullah hanya tinggal bilang, tiangnya ada ini ada ini. Jelas semuanya, terdiam semuanya. Memang Masya Allah, ini pertolongan dari Allah melalui Jibril. Tapi apa yang terjadi? Sudah punten dikatakan mati gaya, mati bahasa, mati alasan, tetap dengan mengatakan Abu Jahal. Tapi ini nggak jadi bukti kalau dia pernah ke Aqsa. Bisa aja tebak-tebakannya benar. Pokoknya dia pendusta, tetap aja ke pendusta. Ada lagi Abu Jahal bertanya, Muhammad, saya mau tanya, jika kamu pernah ke Aqsa dan tadi malam datang kemari, saya mau tanya, di perjalanan kamu lihat apa saja? Coba bisa begitu tuh ya. Di perjalanan kamu lihat apa saja? Oh, ternyata Allah sudah mempersiapkan hal yang hebat. Apa? Ketika Rasulullah naik buraq, ya, Rasulullah melihat ada unta yang tersesat. Karena tersesat itu terikat di bagian kakinya sehingga dia tidak jalan. Nggak bisa balik lah kira-kira gitu lah, karena tersesat. Nah, semua orang-orang sedang mencari mana unta karena unta yang dicari ini adalah unta yang paling bagus dan tersesat dan hilang. Mana unta? Biasakan kalau seandainya lagi beristirahat di beberapa tempat, ya unta biarkan untuk istirahat, biar cari makan, cari apa gitu. Nanti dikumpulin lagi. Tapi satu unta nggak ketemu.
Dan Rasulullah sedang berjalan menuju ke Mekah. Beliau melihat ada unta dan Rasulullah teriak, unta yang kalian cari ada di sebelah kiri kalian, ada di salah satu dekat sumur yang di situ ada pohon kurmanya, kamu ambil di sana, kata Rasulullah. Dan orang itu mengikuti suara itu, kata Rasulullah. Pastinya Rasulullah katakan, karena nanti akan ketemu, unta yang kamu cari itu ada di sebelah kiri kalian di salah satu kebun, yang mana di situ ada sumurnya, dan unta itu terjerat di sana. Cepat tolong dan ambil. Subhanallah. Dan saat itu juga Rasulullah SAW, sambil melihat di sana, Rasulullah melihat ada unta yang ditinggalkan karena yang lain pada apa? Nyari. Pada nyari, unta ini diam, dan Rasulullah ngambil air yang ada di tempat unta itu. Tertutup tempat air itu, hanya mungkin tinggal seperempatnya lagi dibuka oleh Rasulullah, diminumnya oleh Rasulullah sampai habis, ditutup lagi, pergi Rasulullah. Nah, itu kejadian dalam perjalanan. Saat itu Abu Jahal bertanya, apa yang kau saksikan selama dalam perjalanan? Rasulullah katakan, aku melihat kelompok perjalanan yang namanya kafilah yang menuju ke Mekah, yang kehilangan untanya. Dan saya teriakan untanya, mudah-mudahan dia mengikuti kata-kata saya dan untanya ketemu. Subhanallah. Kata siapa itu? Kata Rasulullah. Dan khasnya unta ini, kepalanya gini, ketika mengatakan itu kan, dan saya minum air di salah satu yang pemilik unta. Saya ngambil airnya dan saya minum airnya sampai habis dan saya tutup lagi. Itu ada 2 kejadian. Ditanya lagi, seperti apa unta yang kamu lihat ya Muhammad? Jawabannya, di antara unta yang ada, saya melihat unta yang paling besar, yang mana di kepalanya dikasih seperti bando gitu ya, apa namanya? Bondu apa namanya ya? Kalau perempuan dipakai ke sini itu, variasi untuk di kepala gitu ya. Jadi dikasih benang-benangnya sehingga unta ini kelihatan gagah gitu ya. Dan saya melihat unta itu ada hiasan di kepalanya. Iya, itu untanya. Ditanya lagi, kira-kira dia mau ke Mekah berapa hari lagi sampai? Kira-kira 3 hari lagi sampai, kalau dalam perjalanan sana. Oke, dengar ya, 3 hari lagi kita tunggu. Benarkah ada sekelompok kafilah akan datang ke Mekah? Andai tidak ada kafilah yang datang ke Mekah setelah 3 hari, pastikan dia adalah dusta. Na'udzubillah, dia adalah dusta. Kata Rasulullah, tunggu aja nanti, tunggu aja nanti. Tiba-tiba ada yang teriak dengan mata, oh, unta yang kamu lihat yang gede itu merah-merah di atasnya, hiasannya merah. Iya, ininya ini. Iya, kata Rasulullah, itu omku lagi perjalanan menuju ke Mekah. Jadi ada yang membenarkan dari salah satu di antara mereka. Tapi kekeh Abu Jahal mengatakan, intinya mau siapa kamu, mau apa kamu, 3 hari harus datang orang ini, kafilah ini. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari ketiga harus datang loh. Karena kalau hari ketiga nggak datang, orang akan bilang apa? Pendusta. Ibu bapak tahu, begitu di hari ketiga, zuhur belum datang, asar belum datang, orang-orang sudah bilang yang membenci kepada Rasulullah, fix dusta, pasti bohong. Gak mungkin ini udah jam 5 ini, sebentar lagi menjelang terbenam matahari, bohong berarti ini. Gak ada. Subhanallah, resah umat muslimin pada waktu itu. Ini kenapa belum datang juga nih kafilah ini? Padahal matahari sudah hampir apa? Terbenam. Ada apa ini? Rasulullah pun, ya Rabb, kenapa ini belum keluar? Tanda-tanda kafilah belum ada dari jauh. Sampai 5:30, hanya tinggal setengah jam lagi juga belum keluar. Disitulah Rasulullah angkat tangan dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya sangat, Allahumma ahbisi syams kama habasta li Yusa ibn Nun. Ya Allah, tahan matahari, jangan sampai terbenam dulu sebelum kafilah itu datang.
seperti engkau telah menahan matahari untuk Nabi. Seorang Nabi Yusha ibn Nun pernah meminta kepada Allah, ya Allah tahan matahari jangan sampai terbenam. Subhanallah. Kalau ini mah bukan cerita khurafat, memang Nabi. Benar, ini adalah Nabi Yusha ibn Nun saat berperang melawan bangsa orang-orang kafir Yahudi pada waktu itu, gitu ya. Perangnya itu zaman dulu, kalau teman-teman pernah mendengar dari pelajaran-pelajaran kita yang dulu, perang itu ada kaidahnya, pada waktu perang itu ada tata caranya. Kalau seandainya kita sudah siap perang, angkat bendera perangnya. Tapi kalau orang kafir belum mengangkat bendera perangnya, berarti belum mulai perang karena di sana belum siap. Tunggu siapnya dulu. Kalau di sana bendera udah berdiri, kita udah berdiri, baru perang. Jadi ada sopan santunnya kayak perang itu. Nggak ada perang itu, licik itu nggak ada. Mengadu kekuatan dan strategi itu benar-benar. Nah punten, begitu melawan orang yang pada waktu itu, iya, di situ ada peraturan, memang benar. Orang Yahudi ini kalau seandainya sudah hari Jumat sore maghrib berarti hari Sabtu, ya kan? Nah kalau sudah hari Sabtu itu nggak boleh perang. Kalau sudah hari Sabtu tuh nggak boleh perang. Ini lagi perang nih. Hari Jumat nih perang, tiba-tiba terbenam matahari dari Jumat, dosa kalau berperang di hari Sabtu, karena hari Sabtu ini adalah hari suci buat orang-orang Yahudi, nggak boleh perang. Nah Yusha ibn Nun dengan membawa pasukan orang-orang Yahudi ini, dan itu di hari Jumat, ini orang kafir dari Karamid sudah mulai kalah, tapi itu di Jumat sore, ini tinggal mau kalah tapi matahari mau terbenam. Andai kata matahari terbenam lalu orang-orang Yahudi menghentikan peperangannya, berarti mereka bisa menyusun apa? Kekuatan lagi karena berhenti. Maka Yusha ibn Nun memohon, ya Allah tahan matahari, jangan dulu sampai terbenam sebelum kami bisa menaklukkan mereka. Karena sudah berhari-hari perangnya ditahan oleh Allah sehingga matahari itu tidak terbenam sampai dikuasai oleh Yusha ibn Nun. Nabiullah. Iya. Yusha ibn Nun itu nabi yang bersama dengan Nabi Musa saat mencari Nabi Khidir, saat membawa ikan yang sudah dimakan kelepas satu di laut itu. Tahu kisahnya itu kan? Itu Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun ini adalah dekat temannya dengan Korun. Padahal Nabi Musa ingin Korun yang jadi penerusnya. Ya karena masih familinya. Ternyata Korun kemana larinya? Ke Fir'aun. Yusha ibn Nun lah yang melanjutkannya. Iya, Yusha ibn Nun melanjutkannya. Maka Rasulullah mengatakan, ya Allah tahan matahari seperti engkau telah menahan untuk Yusha ibn Nun. Maka ditahan oleh Allah. Ini orang-orang kafir, kok matahari mandek ini gak turun-turun ini? Kenapa ini? Kenapa matahari gak turun-turun? Orang berpikir, wah ini kenapa? Mereka sadar kalau matahari gak terbenam. Mereka sadar, tahu. Dan mereka paham ini pasti perbuatan Muhammad. Pasti ini permintaan Muhammad kepada Tuhannya, kepada Rabbinya. Rasulullah berdoa, para sahabat nunggu. Lama itu matahari gak terbenam itu. Sampai akhirnya datang kafilah. Begitu kafilah datang, masuk ke Mekah, tiba dengan membuktikan dengan mengatakan, iya ternyata ini datang. Kata Rasulullah, Allahu Akbar, itu kafilah. Allahu Akbar, itu kafilah. Datang kafilah. Datang kafilah. Orang dengan mengatakan, dari muslimin muslimat bangganya mengatakan, ya Rabb, datang kafilah. Masya Allah. Lalu setelah datang orang kafir terdiam semuanya. Kenapa? Karena bukti apa yang disampaikan Rasulullah itu benar. Lalu apa? Muhammad, ingat ya, katanya ada masih cari celah sedikit yang ingin dikatakan dusta itu di mana? Muhammad, tunggu dulu. Jangan-jangan bukan yang ini. Jangan-jangan bukan yang ini. Kata Rasulullah, mau bukti apa lagi? Cari mana unta yang berjambul itu. Tuh ada, oh iya ada. Tenang, tunggu, mau dibuktiin. Siapa di antara kalian yang kehilangan air minum? Itu masih ingat itu. Ada celah sedikit masuk. Siapa di antara kalian kafilah yang pernah kehilangan air minum tapi airnya tertutup? Tiba-tiba, iya saya tuh heran. Air saya dalam botol tertutup, tiba-tiba begitu saya minum habis, padahal saya nggak meminumnya dan saya yakin masih ada setengahnya. Kata Rasulullah, maaf aku yang telah meminumnya. Benar.
Lalu mengatakan, kata-katanya, sebentar, jangan dulu senang. Katanya dengar di antara kalian ada yang hilang unta. Beneran? Beneran ada yang hilang unta? Jawab, iya. Di perjalanan kira-kira sekian ini, unta kami hilang dan kami cari-cari dan akhirnya ketemu. Jawabannya, bagaimana kamu menemukan unta itu? Jawaban, ada suara yang mengatakan, unta ada di sebelah kiri. Lagi terjerat dekat sungai atau dekat sumur, ambil di sana. Itu yang kami dengar suaranya. Lalu kata Rasulullah, mirip siapa suara itu? Teriak Rasul, miripmu. Subhanallah, ini seperti suaramu. Kata Rasulullah, apalagi? Apalagi? Subhanallah, apalagi yang ingin dibuktikan? Kekeh mereka mengatakan, Muhammad, tetap aku nggak percaya. Astagfirullah. Kalau memang ini benar-benar mukjizat, kami, ini termasuk Abu Jahal nih. Kalau benar-benar kamu tadi kemarin itu ke Aqsa atau beberapa hari lalu ke Aqsa ke Sidratul Muntaha dan meyakinkan, lihat akhirnya datang kafilah dan kami tahu sepertinya engkau menghentikan matahari atas permintaanmu kepada Tuhanmu. Saya baru akan percaya kepadamu jika engkau berhasil membelah bulan. Subhanallah. Membelah apa itu? Bulan. Saya akan percaya, kami ini akan percaya kalau kamu membelah bulan. Kata Rasulullah, yakin? Yakin, tunggu. Subhanallah. Di malam itu juga Rasul mengerahkan tangan. Ya Allah, iya, belah bulan, minta dibelah bulan. Allahu Akbar. Di malam kira-kira pas memang saatnya bulan purnama terlihat, Allah bagi dua bulan itu. Satu, kalau ibu bertanya, ibu yang pernah atau teman-teman ikhwah akhwat yang pernah datang ke Mekah, bismillahirrahmanirrahim, yang pernah ke Mekah, mudah-mudahan yang belum umroh, yang belum haji segera bisa melaksanakan ibadah umroh atau haji, ya. Punten, itu yang namanya lokasinya, ya. Satu bulan itu terbagi dua. Satu di Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais ini letaknya, kalau ibu bapak lihat di tempat istana raja, yang tempat di mana lahirnya Rasulullah, itu adalah Jabal Abi Qubais dan di situ sebelahnya. Satunya lagi itu di Jabal Bani Umar yang sekarang ada di belakangnya Hilton Suite. Ataupun kalau kita berada di Intercontinental Darut Tauhid, ya, kalau kita ke Masjidil Haram di Intercon ini, kita langsung ke Masjidil Haram, ya, satu di sebelah sana, satu di belakangnya. Jadi yang namanya bulan itu benar-benar dibagi dua. Allahu Akbar. Subhanallah, dibagi dua. Dan ini kenyataan, wan syaqqal qamar. Syaqqal qamar itu pembelahan bulan. Dan ini banyak bukti kan, ada bangunan, wallahu alam, namun kami pernah mendengar dari beberapa pembuktian ulama, cek nanti ibu bapak bisa mengeceknya. Di Cina ada bangunan tertulis di sana dengan mengatakan bangunan ini bangun saat bulan terbagi dua. Bahkan belum lama lagi di India ditemukan ada satu prasasti mengatakan ini saat terjadi kejadian yang luar biasa, bulan terbagi dua. Subhanallah. Tapi saat itu Rasulullah sudah bulan terbagi dua, teriak-teriak di kota Mekah, ayuhan nas, wahai Ubay bin Khalaf, ya, wahai disebut-sebut, wahai Abu Jahal, wahai Amr bin Hisham, teriak-teriak. Rasulullah SAW dengan mengatakan, wahai Walid bin Mughirah, bangun kalian, lihat itu bulan sudah terbagi dua, bulan sudah terbagi dua. Nggak ada yang bangun tuh. Sebenarnya mereka bangun sebenarnya, cuma ngintip aja. Oh iya terbagi dua, enggak. Mereka bangun sebenarnya, iya. Karena mereka tuh bangun sebenarnya. Tapi apa? Mereka tidak mau mengakuinya. Seperti siapa? Seperti Walid bin Mughirah, seperti yang namanya Khalid bin Walid pada waktu itu, ataupun yang namanya sangat terkenal sekali Abu Sufyan. Mereka melihat bulan itu terbagi dua, tapi gengsi kalau mau turun. Seakan-akan nggak ada orang yang tahu. Begitu pagi-pagi Rasulullah katakan, kalian tidak tahu kalau malam bulan terbagi dua? Saya sudah teriak-teriak, semua jawabnya sama. Oh maaf, saya nggak kedengeran, orang saya ketiduran, saya nggak ngeliat, saya nggak percaya dah. La haula wala quwata illa billah. Udah bandel mah bandel begitu.
Kalau sudah nggak mau beriman, ya nggak mau beriman. Cari alasan apapun. Lihat kejadiannya. Ini peristiwa yang namanya pembelahan bulan. Sampai hari ini, kalau dilihat daripada dari NASA atau apa saja, itu ada semacam bekas apa? Retak gitu ya. Emang terbagi dan dimasukin lagi. Itu mukjizat yang dahsyat sekali. Waduh, luar biasa kejadiannya. Tapi yang namanya orang kafir tetap kafir. Iya. Dan Al-Quran semuanya syaqqal qamar. Iya. Syiqaqul qamar, dilepaskannya bulan. Terbaginya 2 bulan. Subhanallah. Setelah itu apa yang terjadi? Pada waktu itu setelah kejadian baru Rasulullah SAW, Masya Allah, tabarakallah, lebih bahaya lagi akan datang ujian. Maka di situ baru dengan mengatakan orang-orang kafir Quraisy lalu berpikir dengan mengatakan nggak ada yang bisa membendung Muhammad dari ajarannya kecuali bunuh. Itu sampai tingkat ke sana. Sampai tingkat ke sana, bunuh. Nah, barulah kita kembali kepada Thala'ul Hijrah yang pernah saya sampaikan. Apa namanya? Thala'ul Hijrah itu adalah rambu-rambu hijrah. Disitulah mulainya Rasulullah untuk berpikir hijrahnya. Dalam artian hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ini gambarannya. Maka disitulah Rasulullah SAW punten. Pada waktu itu Rasulullah tahu akan hijrah. Kenapa? Punten, kembali ke belakang sedikit. Ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh Siti Khadijah, ditinggal wafat oleh Abu Thalib, iya, dihinanya di kota Mekah dengan dakwahnya, diusirnya dari Taif. Turun surat apa? Masih ingat? Surat apa yang turun untuk mendampingi kesedihan Rasulullah sampai para ulama mengatakan ini adalah surat bagi orang-orang yang bersedih. Surat apa? Apa? Yusuf, Masya Allah. Ya, surat Yusuf. Mendampingi Rasulullah. Kisah tentang kesedihan Rasulullah Yusuf. Seakan-akan mengatakan, Muhammad, lihat engkau ditinggal wafat oleh pamanmu, istrimu, Yusuf alaihissalam. Usianya 7 tahun. Ditinggalkan oleh seluruhnya, bahkan dijual menjadi budak. Lihatlah ya Rasulullah, engkau kuat. Subhanallah. Iya. Engkau dicemoohkan di Mekah, dicemoohkan di Madinah, ataupun dicemoohkan di Taif. Ini Yusuf alaihissalam sendiri di usia 7 tahun dimasukkan ke sumur. Tapi aku yang mengembalikan Yusuf kepada keluarganya. Lihat. Lalu apa? Gambarannya Rasulullah sudah menerka, sudah basirohnya kan kuat. Ketika mengatakan Yusuf akhirnya pergi ke Mesir. Di Mesir kan? Maka Rasulullah katakan berarti saya pun akan segera meninggalkan Makkah. Tapi belum tahu kemana. Tapi isyarat Rasulullah akan meninggalkan Makkah sudah tahu. Isyarat Rasulullah akan meninggalkan kota Makkah sudah terfikir oleh Rasulullah ketika melihat kisah Nabi Yusuf akan pergi. Dan ketika melihat Nabi Yusuf berada di kota Mesir dan menjadi penguasa di sana, Rasulullah sudah tahu berarti nanti pun di sana saya harus berkuasa seperti Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Yusuf mengambil keluarganya ke Mesir sampai ayahnya sama ibunya, Rasulullah hanya mengatakan tidak mungkin memindahkan Makkah atau keluar, tapi saya ingin menaklukkan Makkah untuk menyelesaikan Makkah. Baru di situ banyak sejarah tentang Nabi Musa alaihissalam. Coba cek. Kalau teman-teman melihat kisah Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam, benang merahnya itu hampir mirip. Hampir mirip. Contohnya saja, Nabi Musa, iya, Nabi Musa ini langsung bukan dari bayinya pun hampir mirip, ya. Disusukan, Rasulullah pun disusukan, jauh daripada ibu, ini pun jauh dari ibunya, sama. Tapi coba yang ininya nih. Nabi Musa dikejar dari Mesir ke Madian, iya kan? Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Berapa lama Nabi Musa di Madian? 8 tahun. Akhirnya menguasai Mesir. Takluk Fir'aun. Rasulullah 8 tahun di Madinahnya untuk menguasai kota Mekah dan berhasil menaklukkan kota Mekah. 8 tahun takluk kota Mekah. Seperti halnya apa? Nabi Musa. Jadi kalau lihat kisahnya itu dengan mengatakan iya ya. Jadi semua sejarah yang ada di para nabi
diserahkan kepada Rasulullah untuk memberikan gambaran, oh ternyata begini, ternyata begini. Dan Rasulullah mengatakan pasti akan meninggalkan kota Mekah. Kenapa? Ini kisah yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tentang siapa? Nabi Yusuf gitu ya. Dipindahkan dan pergi ke Mesir, saya pun akan demikian. Maka disitulah mula-mulanya. Saya dipahami sampai di sini ya. Simpanlah dulu Rasulullah sekarang yang sedang punten. Kira-kira tuntas dengan Isra Mi'rajnya, karena tidak lama dari situ subhanallah hijrah. Nah punten, sekarang saya gambarkan dulu gini nih. Sekarang simpan Rasulullah di kota Mekah ya. Nanti kita kembali lagi ke kota Mekah. Kita lihat dulu Madinah. Madinah ini dasar. Mohon untuk disimak. Madinah ini penduduk aslinya Aus dan Khazraj yang di kota Madinah. Di Madinah orang Yahudi banyak, ada 3 kabilah, Qainuqa, Nadir, Quraidah. Itu orang Yahudi. Pertanyaannya, kok orang Yahudi pada tinggal di Madinah, kenapa sih? Mungkin teman-teman nanya. Kok orang Yahudi tinggal di kota Madinah sih? Apa sih masalahnya? Kenapa tinggal di Madinah orang Yahudi ini? Jawabannya gini, orang Yahudi ini, iya, kenapa tinggal di kota Madinah? Karena orang Yahudi membaca Injil, membaca Taurat, kalau Nabi akhir zaman ini akan tinggal di Jazirah Arab yang letaknya banyak pohon kurmanya. Maka orang Yahudi datang di situ, akan menyatakan biar dari keturunan kitalah Nabi akhir zaman. Bisa dipahami itu ya? Yahudi itu. Paling tidak kalau bukan dari keturunannya, begitu nanti Nabi datang ke situ, mereka akan jadi pengikutnya, pengikut setianya. Itu cita-cita mereka, itu keinginan mereka. Maka tinggal di mana? Di Madinah. Namanya dulu Yathrib. Iya. Di situ ada Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj merasa dengan mengatakan, oh Yahudi itu punya tempat yang luar biasa. Yahudi itu punya tempat yang terkemuka. Kenapa? Karena Yahudi ini keturunan dari nabi dan nabi. Iya kan? Jadi Nabi. Punten, simak baik-baik. Nabi Ibrahim punya putra siapa? Nabi Ismail. Satu lagi Nabi Ishak, gitu kan? Teman-teman, dari Nabi Ishak, Nabi tidak terputus. Nabi. Sampai terakhir Nabi Yahya yang dibunuh dan Nabi Isa yang diangkat. Setelah itu jejaknya hilang. Kenapa? Karena Nabi dari mulai Nabi Ishak itu nggak putus. Nabi terus Nabi. Sampai Nabi Ishak wafat, Nabi siapa? Nabi Isa diangkat. Kata mereka mengatakan, oh Nabi Ishak nggak punya anak nih. Nabi Isa diangkat. Berarti kita harus kembali lagi, mungkin ada keturunan Nabi dari keturunan Nabi Harun. Atau mungkin dari keturunan Nabi Yusha, atau mungkin keturunan Nabi Musa. Maka mengejarnya itu. Maka teman-teman, yang ada di Madinah pada waktu itu banyak keturunan dari Nabi Harun. Disitulah tinggal. Ya. Dan hebatnya Allah mengeluarkan Nabi akhir zaman dari keturunannya siapa? Bukan Nabi Ishak, tapi Nabi Ismail. Seakan-akan nasabnya itu diapakan? Disamarkan. Maksud disamarkan itu apa? Disembunyikan oleh Allah. Sehingga begitu selesai Nabi Isa diangkat, Nabi Ishak sudah wafat, mereka baru Nabi Yahya punten. Ketika Nabi Isa diangkat, Nabi Yahya wafat, iya. Mereka bilang, waduh, Nabi dari mana lagi nih? Baru mereka, oh iya, kita terlupakan. Ibrahim tuh punya 2 anaknya, Ismail. Ismail dari mana ini? Ismail di Mekah. Berarti kemungkinan besar Nabi akhir zaman dari Mekah. Mereka sudah menduga itu. Tapi mereka bagaimana caranya agar gagal Nabi akhir zaman ini yang takutnya keluar dari keturunan Nabi Ismail. Bagaimana caranya agar keluarnya keturunan dari Nabi ini, Nabi Ishak. Maka mereka tinggal di sana. Maka sama orang Bani Israel ngancam kepada Aus dan Khazraj gini, hati-hati, kita turunan Nabi loh.
Hati-hati ya, aku turunan Nabi ini, dari atas-atas satu Nabi-Nabi, hati-hati kalau macam-macam. Ini keturunan Nabi ini, di darahku ini ngalir Nabi Musa nih, Nabi Harun nih, hati-hati nih, hati-hati, awas nih. Nanti kalau sudah ada Nabi, saya akan ikut kepada Nabi itu, dan kamu pasti akan punten sengsara. Karena apa? Kami pewaris daripada tahta kenabian. Orang Aus dan Khazraj ketakutan, ya juga ya, ini mulia Nabi gitu tuh. Tapi ada satu kelemahan, apa? Orang Yahudi nggak mungkin ke Mekah. Kenapa teman-teman? Karena di Mekah banyak berhala, ya, dan orang Yahudi nggak mau menyembah berhala. Sementara orang-orang Aus dan Khazraj ke Mekah, kenapa? Di samping berdagang, haji. Memang haji sudah ada. Begitu sedang ke Mekah, mendengar ada nabi akhir zaman namanya Muhammad. Hah? Nabi? Ayo beriman yuk, mumpung Yahudi belum tahu, mumpung Quraidah Nudair belum tahu, yuk ketemu dulu sama Nabi yuk. Akhirnya datanglah orang-orang Aus dan Khazraj berjumpa dengan Nabi Muhammad dan beriman kepada Rasulullah. Itu awal mulanya. Maka pulang ke Madinah berbisik, tahu nggak Nabi yang ditunggu sama Yahudi itu ternyata ada di Mekah. Diam-diam, kita iman aja yuk. Ayo diam-diam, ayo kita beneran tuh Nabi, bener kayaknya karena akhlaknya bla 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 semuanya. Maka disitulah mulai intens untuk apa? Hubungan orang Madinah dengan orang Mekah. Itu kisah singkatnya. Lalu akhirnya Rasulullah mengirim duta besarnya Mus'ab bin Umair, dan akhirnya Mus'ab bin Umair berdakwah di kota Madinah, dan akhirnya Madinah, Aus dan Khazraj Islam semuanya, baru kirim surat ke Rasulullah, ya Rasulullah aqbil alaina, ya Rasulullah datang kepada kami di kota Madinah, kami tunggu kehadiranmu. Jadi yang meminta Rasulullah datang ke kota Madinah siapa? Orang Madinah, Ansor, Aus dan Khazraj itu yang meminta itu. Maka Rasul berangkatlah. Kisah yang sangat luar biasa ini, bagaimana hubungan senyap antara orang Ansor dengan Rasulullah sampai orang-orang Yahudi tidak tahu, ini luar biasa. Bagaimana hubungannya sehingga apa? Sudah terjalin hubungan dengan orang-orang Ansor sebelum Rasulullah sampai ke kota Madinah. Kisah selanjutnya bagaimananya bulan depan insya Allah. Jadi bulan depan kita lanjutkan hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Itu bulan depan, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kehadiran kita majursi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Ya. Lakum minni alhubbu wad du'a. Sebelumnya biasanya ada pertanyaan yang sudah disiapkan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, biasanya ada ya. Oh ada, masya Allah, jazakumullah khair. Silakan. Kalau ada yang sudah disiapkan pertanyaannya mungkin yang bertanya dipilih sama panitia teman-teman kita dari Terang Jakarta. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Jazakumullah khair Ustadz untuk pemaparan materinya. Punten ini ada pertanyaan Ustadz yang terkait dengan materi yang memang sebelumnya sudah Ustadz sampaikan. Mungkin ada pertanyaan pertama Ustadz. Apa hikmah terbesar yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj bagi kehidupan kita sehari-hari Ustadz, terutama di zaman saat ini Ustadz mungkin? Masya Allah, iya. Hikmah terbesar. Kalau kita lihat hikmah terbesar dari Isra Mi'raj ini apa ya? Jawabannya, punten. Saya akan balik tanya sama ibu dan bapak, ikhwah akhwat. Oleh-oleh terbesar dari Isra Mi'raj ini apa? Jawabannya apa? Salat. Iya. Dan yang menyebabkan peristiwa Isra Mi'raj itu apa? Punten, musibah, kesedihan. Iya kan? Ditinggal wafat paman Rasulullah, ditinggal wafat Siti Khadijah. Dicemoohkan di Mekah, diusir di Taif. Kesedihan, kesulitan yang menggulung, iya, maka Rasulullah diangkat untuk diundang Isra Mi'raj. Apa hikmah terbesar? Kesulitan apapun yang kita hadapi akan bisa selesai ketika kita Mi'raj. Dengan cara apa? Salat. Maka ada salat ini adalah obat terhebat untuk kita. Sampai Al-Quran mengatakan ista'inu bis sabri was salat. Kita punten-punten, kalau saya agak galak bahasanya ya, begini, kenapa sedih kalau masih bisa sholat? Gitu ya. Kenapa harus putus asa kalau masih bisa sholat? Kenapa harus susah untuk memaafkan kalau masih bisa sholat? Kenapa
harus humum, artinya apa? Kesedihan, kesusahan menerpa kepada kita kalau masih bisa sholat. Kalau sudah tidak bisa sholat, itulah yang menjadi masalah. Sampai dia mengatakan selagi kita masih bisa sholat, pintu kebaikan itu akan terbuka lebar. Hikmah apa? Hikmahnya adalah sholat sebagai jalan terindah untuk keluar dari berbagai macam masalah, dan sholat adalah jalan terindah tercepat untuk menggapai semua cita-cita. Itu gambarannya. Allah ibarik fiik. Masya Allah. Jadi benar ya Ustadz ya, memang pemahaman kita bahwa sholat itu bukan hanya hadiah atas kesedihan Nabi waktu itu ya Ustadz ya, tapi buat kita juga ya Ustadz ya. Buat kita sebenarnya. Masya Allah. Mana kalau saya memang tidak salah tuh pada saat percakapan antara Nabi Muhammad dengan Allah pun itu tersebutkan assalamu alaina, keselamatan terus pada kami itu maksudnya Nabi Muhammad dan kita juga ya. Iya Masya Allah, saya merinding Ustadz, berarti Nabi Muhammad sangat memikirkan kita ya Ustadz ya sebagai umatnya ya. Masya Allah. Ustadz izin pertanyaan lagi boleh Ustadz? Sebelum peristiwa Isra Mi'raj dan adanya perintah sholat Ustadz, bagaimana Rasulullah dan juga nabi-nabi sebelumnya dalam beribadah Ustadz? Iya, jazakumullah khair. Izin saya sampaikan agak sedikit panjang, 5 menit lebih. Bisa lebihnya berapa menit kita nggak tahu, lihat situasi. Ya. 5 menit insya Allah. Bagaimana para nabi dulu ibadah? Sholat. Hanya saya akan sampaikan singkat, mohon dicerna. Sholat yang dikerjakan oleh nabi yang terdahulu, wallahu alam seperti apa. Namun mereka sholat dengan syiar syariatnya masing-masing. Kita fokus kepada Rasulullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat ini terbagi 3. 1, sholat sebelum Isra Mi'raj. 2, sholat setelah Isra Mi'raj. Yang ketiga, sholat setelah hijrah ke Madinah. Punten, 3 ini. Sholat sebelum Isra Mi'raj, sholatnya bebas, waktunya nggak ditentukan, mau berapa kali sehari, rokaatnya nggak ditentukan, gerakannya nggak ditentukan, bacaannya nggak ditentukan, arahnya pun nggak ditentukan, bebas. Saya mau sholat sama Allah, ya Allah terimalah ibadahku, amin, selesai. Bisa jadi sholatnya begitu. Saya mau sholat, Allah nggak usah Allah Akbar, saya mau sholat langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim, sujud. Setelah itu selesai. Yang penting ada kaitannya hubungan dengan Allah, sholat. Sholat, yang penting ingat kepada Allah, memuji Allah, meminta kepada Allah, selesai, itu sholat. Kapan? Terserah. Caranya? Terserah. Berapa kali sehari? Terserah. Bacaannya? Terserah. Yang penting memuji Allah, itu sebelum Isra Mi'raj. Iya. Tapi kalau mengatakan paling tidak ada sujudnya, paling tidak ada sujud. Karena sujud ini sudah diketahui ibadah dari sebelum-sebelumnya. Makanya kalau cek seorang yang mengikuti mencari kebenaran, Zaid bin Amr bin Nufail, itu kan ibadahnya pada waktunya sujud karena nggak tahu yang lain. Iya, sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi. Namun setelah Rasulullah Isra Mi'raj, maka ditentukan. Sholatnya adalah sehari 5 kali. Lalu gerakannya ditentukan. Allahu Akbar. Iya, Allahu Akbar ruku. Seperti yang kita lakukan. Ditentukan 5 kali sehari. Lalu gerakannya ditentukan. Bacaannya ditentukan. Arah kiblatnya ditentukan ke Aqsa. Iya, arah kiblatnya ditentukan ke Aqsa. Dan punten, jumlah semua rokaatnya sama, 2 rokaat, 2 rokaat, 2 rokaat, 2 rokaat, 2 rokaat. Duhur 2 rokaat, asar 2 rokaat, maghrib 2 rokaat, isya 2 rokaat, semua 2 rokaat. Ini sebelum Rasulullah hijrah, tapi setelah Isra Mi'raj. Sholat yang pertama kali dilakukan setelah sholat wajib ditentukan setelah Isra Mi'raj itu sholat duhur. Sholat duhur. Makanya kalau bilang ada beberapa ulama mengatakan sholat sehari 5 kali. Sebutkan 1, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa kamu di waktu duhur mulanya? Karena sholat yang pertama kali dilakukan di bumi ini
secara disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali Rasulullah melaksanakan sholat wajib itu di zuhur. Makanya ada mulai zuhur. Iya. Kalau mau mengikuti itu silahkan dari mulai zuhur. Iya. Nah, setelah Rasulullah hijrah, 1 tahun setelah hijrah dirubah. Apa yang dirubah? Rakaat. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Lalu apa? Maghribnya 3, isyanya 4, yang tetap mana? Subuh. Jadi subuh itu sholat yang tetap dari sejak Isra Mi'raj. Yang lainnya udah berubah. Itu telah dirubah. Kenapa? Ini syariat. Lalu kiblatnya diarahkan menjadi ke Ka'bah. Sampai hari ini sholat yang dikerjakan oleh kita. Jadi kalau dikatakan bedanya apa? Ya 3 tadi. Sebelum Isra Mi'raj, setelah Isra Mi'raj, dan setelah hijrah. Dan kalau seandainya kita mengatakan, ya Rob ternyata sholat aja nggak ujug-ujug begini, tiba-tiba begini, perjalanannya luar biasa. Saum pun sama kan, ada cara-caranya, bukan cara-cara tapi apa? Ada tahapan-tahapannya. Khamar pun ada tahapan-tahapannya. Masya Allah. Kenapa? Karena yang namanya syariat ini tadarruj, ataupun kita menerima orang ketika masuk Islam, belajar Islam perlahan, bertahap. Itu gambarannya. Ini tentang masalah sholat. Iya, jadi para nabi yang dahulu sholat, tapi kita tidak tahu seperti sholatnya apa. Namun jelas ibadah kepada Allah dengan syariatnya masing-masing. Namun di zaman Rasulullah untuk sholat terbagi menjadi berapa tadi? 3. Sebelum hijrah, sebelum Isra Mi'raj, setelah Isra Mi'raj, dan setelah hijrah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Allah barik fiik. Oke, Masya Allah. Jadi gitu ya Ustaz ya, memang ternyata perjalanan sholat itu juga ada perubahannya ya Ustaz. Ada perubahan. Sedikit follow up question boleh Ustaz. Kalau pada saat yang tadi pas setelah Isra Mi'raj, kan itu tadi ditentukan ya Ustaz ya, rokaatnya, gerakannya. Itu tuh bagaimana penyampaiannya Ustaz? Apakah Allah menyampaikan langsung cara-cara tersebut ke Nabi Muhammad atau gimana Ustaz? Iya, kalau untuk setelah itu melalui Jibril alaihissalam. Iya, makanya disitulah penyair luar biasa. Terima kasih Hasan bin Thabit. Jadi gini, dulu untuk menyampaikan kepada orang-orang, terkadang punten, ada orang-orang yang susah untuk dipahami, tapi ada yang cerdas luar biasa. Ketika ada perubahan sholat, Rasulullah bilang gini, ingat ya, sholat udah berubah sekarang. Ya, jangan 2 rakaat. Ingat ya, duhur 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Hafal, gitu kan? Semua para sahabat hafal. Coba duhur berapa? Berapa ya? Gitu ya. Asar, berapa tadi? Ulangi lagi sama Rasulullah. Ingat ya, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Paham? Asar berapa? Berapa tadi ya? Bingung. Ada beberapa kabilah yang tidak bisa menghafal. Karena apa? Karena memang gak terbiasa. Di selain para kabilah, kalau untuk syair dihafal. Kalau untuk menghafal syair, mereka cepat hafal. Tapi kalau menghafal seperti tadi, duhur 4, ini susah. Maka disitulah kata Rasulullah, ini, siapa yang bisa syair ini? Sambil saya Rasulullah, terangkan. Kata Hasan bin Thabit, ketahui, inna salata arba'un fa arba'. Itu kan syair ain-ain. Inna salata arba'un fa arba'. Thumma thalathatun ba'dahu arba'. Ya, wa ba'dahu rak'ataini la tudayya. Subhanallah. Itu ujung-ujungnya apa? Ain. Kata Hasan, coba ulangi. Inna salata arba'un fa arba', thumma thalathatun ba'dahu arba', wal fajr rak'ataini la tudayya. Hafalnya Rasulullah, kata Rasulullah. Coba silakan. Apa? Coba sholat duhur apa? Sholat arba 4, asar berapa? Arba, hafal. Karena dari apa? Syair akhirnya. Terus asar isanya berapa? Arba. Terus maghribnya berapa? Salasa. Kalau subuhnya apa? Rakaatain. Kata Rasulullah, keren memang kau Hasan. Jadi penyair itu saat itu sangat-sangat indah untuk menyampaikan apa? Wejangan ataupun tausiah-tausiahnya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pada waktu itu perubahan itu Jibril menyampaikan dan Rasul menyampaikan dengan apa? Dengan
cara bantuan dari para penyair pada waktu itu untuk apa? Untuk mengatur bahasa agar mereka mudah menghafalnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustadz. Ustadz jazakallah khair Ustadz untuk ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Ya teman-teman ya, kita pun juga mendoakan Ustadz Abi Maki supaya insya Allah diberikan kesehatan sehingga juga bisa terus berbagi dan juga sharing kepada kita, insya Allah ilmunya berkah dan manfaat.